وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustaz Moksi, Ustaz Warisi, Ustaz yang lain, Ustaz dan Sumirah, dan Ustaz yang lain, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, majelis taklim, terutama yang bahagia. Apa kabar semuanya? Semangat ibu? Masih semangat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kita. Kata Rasul, ketika kita berada di masyarakat, ketika kita bersama saudara-saudara kita di masyarakat, maka hendaklah menjadi orang yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, tetapi jangan sampai menjadi orang yang nomor 5. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kun ma'aliman, jadilah kita semuanya orang yang mengajar. Bu, mengajar kagak di rumah? Mengajar anak kagak? Anak diajarkan Iqra, anak diajarkan membaca, anak diajarkan menulis, anak diajarkan mewarnai. Itu namanya kun ma'aliman. Tetapi jikalau kita udur karena minimnya ilmu pengetahuan, maka boleh dititipkan kepada Ustaz Muhairah misalnya, atau Ustaz Muhsin, atau Ustaz yang lain di lembaga pendidikan. Kalau ternyata ini tidak bisa juga, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ta'alliman, jadilah kita orang yang belajar. Ya, memang 2 minggu sekali kita berada di majelis taklim. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, tentunya lebih enak di kopi angin sekarang. Ada kopi angin, kita angin kafe, ataupun berada di rumah sambil nonton YouTube, sambil buka baju pakai kaos, betul? Tetapi kita sadar, kata Rasulullah, jadilah orang yang belajar. Yang namanya belajar tidak kenal yang namanya tua, betul? Bukan? Ada? Mana coba?
Yang namanya belajar tidak kenal yang namanya jauh, betul? Semakin jauh maka semakin banyak dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ibu-ibu yang rumahnya jauh. Yang paling jauh angkat tangan. Yang paling jauh di sini. Dekat semua ya? Kalau yang dekat kayak Pak Musin, kalau dosanya tinggi banyak diampuni harus muter dulu. Paham bu? Jadilah orang yang belajar. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu misalnya sudah tidak mau belajar lagi karena alasan sudah pensiun 60 tahun misalnya, sudah menjadi nenek-nenek, kemudian cucunya sudah banyak, maka hukumnya berdosa. Utlubul ilma minal mahdi ila tuntutlah ilmu itu sejak lahir sampai kita kelihatan. Tak peduli rambut sudah memutih, tak peduli kulit sudah mulai keriput, betul? Yang terpenting semangatnya masih 17 tahun, betul bu? Makanya alhamdulillah ibu-ibu masih istiqomah untuk hadir ke Majelis Taklim Nurul Qamar 2009, alhamdulillah. Kalau ternyata untuk belajar juga ada halangan karena stroke misalnya, ataupun misalnya karena ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan, atau suami sudah berhari-hari tak datang, ketika pas harinya Majelis Taklim Nurul Qamar suami minta didampingi, maka boleh menjadi yang nomor 3. Apa yang nomor 3 kata Rasulullah? Al-mustami'an, menjadi orang yang mendengarkan. Jadi ibu-ibu yang ngaji ini sudah ada di YouTube semuanya, ya. Kalau ibu ngeklik di YouTube Nurul Qamar, itu sudah ada, ya. Nanti bisa dilihat ibu, kayaknya jarang masukin, tapi sekilas muka ibu ada di situ ya. Jadi kalau ingin lihat ibu tampangnya seperti apa, lihat di YouTube nanti. Siap bu? Insya Allah. Bahkan sebentar lagi pun akan tayang, insya Allah ada film Ayu Mondok Al-Qamar, salah satunya ada Majelis Taklim Nurul Qamar, kena syuting sekilas. Nanti ibu bisa lihat di sana ya. Ada Majelis Taklim Nurul Qamar masuk film nanti, durasinya sekitar 15 menitan. Nanti siap bu? Insya Allah nanti insya Allah tayang pas munggahan Ramadan. Kalau tidak bisa mendengarkan, maka kata Rasulullah SAW, al-muhibbat, jadilah orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Ini ada sebuah kisah. Suatu saat nanti di neraka itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Malik, silakan cari umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka. Barangkali dia sering ke majelis ta'lim. Ternyata Bapak Ibu, ketika ditanyakan apakah kamu sering ke majelis ta'lim, aku tidak pernah ke majelis ta'lim. Akhirnya tak jadi diangkat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Malik, ditanyakan lagi. Barangkali dia punya teman yang cinta ke majelis ta'lim. Jadi Bu, barangkali dia punya teman yang cinta ke majelis ta'lim. Barangkali punya teman yang cinta kepada orang yang punya ilmu pengetahuan. Ternyata dia mengatakan, saya punya teman namanya Pak Musin, Ustaz Musin, dia senang kepada ilmu pengetahuan, dia guru saya. Akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah. Kenapa? Karena dia muhib dan cinta kepada ilmu pengetahuan, meskipun hanya cinta kepada temannya saja. Apalagi kalau itu saat ini hadir alhamdulillah. Nah, al-muhibban ini pun pula bisa diterjemahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu tidak bisa mengajar, ibu tidak bisa belajar langsung, ibu tidak bisa mendengarkan karena memang gangguan telinga, ya, gangguan telinga, tidak bisa mendengarkan, maka di sana bisa menjadi partisipan. Pak Musin, kapan kajian Majelis Taklim Nurul Qamar? Oh, nanti tanggal sekian. Saya tidak bisa hadir Pak Musin, tetapi saya punya uang 500.000 untuk dibelikan kue-kue. Itu namanya apa? Muhibbah. Paham Bu? Apa misalnya Pak Musin, saya tidak bisa hadir ke majelis taklim. Siapa saja yang belum punya seragam,
kerudung hijau, kain pelikan misalnya. Itu namanya apa? Al-muhibban, cinta kepada majelis taklim, cinta kepada ilmu pengetahuan. Ada Bu yang seperti itu? Kerudungnya sudah bayar semua Bu? Ini yang masih kerudung hitam ini kayaknya perlu al-muhibban ya. Kadang-kadang nanti akan muncul muhibban ya. Kita ada sembilan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Nah, kalau tidak bisa menjadi nomor 1, 2, 3 dan 4, apa kata Rasulullah SAW? Wala takun khamisan, jangan sekali-kali menjadi orang yang nomor 5. Nomor 5 ini suruh ngajar gak bisa, suruh belajar dengan gak mau, menjalankan juga apalagi suruh menyumbang, kan gitu. Yang adanya cuma gembos-gembosin saja. Bu, mau kemana? Mana pakai seragam begitu? Saya mau menghadiri majelis taklim Nurul Qamar. Ini saatnya begitu. Ngapain Bu hadir ke majelis taklim Nurul Qamar? Mendingan kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ke Taman Umum Bawang. Saatnya begitu. Orang yang seperti itu namanya Bu yang nomor 5. Jangan sampai seperti itu. Kita yakini kita hadir ke majelis taklim ini, langkah kita menggugurkan dosa. Kemudian kita berada 1 jam di majelis taklim ini lebih baik daripada puluhan rakaat sunat yang Ibu lakukan. Pernah melaksanakan puluhan sholat sunat Bu? Bu? Pernah melakukan puluhan sampai puluhan tidak? Tadi ketahuan sekali. Hanya Ramadan saja dan itu pun mencari salah yang paling tercepat. Salah apa sih? Salah apa ini? Salah al-hikmah. Salah al-hikmah kita kan itu imamnya siapa? Kalau Pak Musin insya Allah menjadi imam favorit. Insya Allah 10 menitan, 15 menit sudah 23 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai menjadi orang yang nomor 5. Kita yakini hadir ke majelis taklim banyak sekali hikmah-hikmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita ada kajian-kajian kitab, salah satu di antara kitab Syafi'i Nasrul Najah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke syarat-syaratnya sholat. Kita baca bersama-sama. Faslun syurutus sholati thamaniyatun. Syarat-syaratnya sholat thamaniyatun, ada 8. Taharatul hadatsaini, 1 suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana perintah salat pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah beserta umatnya. Dan alhamdulillah kajian kita masih sholat. Di sini dijelaskan syurutus sholati, syarat-syaratnya sholat. Masih ingat Bu, apa itu rukun sholat, apa itu syarat sholat? Kalau syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi di luar sholat. Kalau rukun sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam sholat. Kalau sekarang kita membahas syurutus sholat tamaniyatun, ada 8 syarat-syarat sholat. Yang 8 ini harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Paham Bu? Bisa? Yang pertama adalah taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Suci dari hadas kecil, kalau misalnya ibu habis buang air kecil, habis buang air besar, kemudian ingin melaksanakan sholat sambil wudhu terlebih dahulu. Kalau ibu misalnya menyentuh suami menyentuh istri, ataupun ibu menyentuh orang-orang yang bukan mahramnya, mahram atau muhrim? Mahram atau muhrim? Mahram ya, kalau muhrim orang yang berihram. Yang bukan mahramnya ingin melaksanakan sholat, maka harus punya wudhu terlebih dahulu. Kalau ternyata air tidak ada, maka di sana bertayamum dengan 2 pukulan. Yang pertama untuk muka, pukulan yang kedua untuk. Kalau ternyata kita dalam keadaan junub,
ingin melaksanakan sholat subuh tadi malam misalnya, ada yang mandi junub dan subuh? Ada. Banyak. Kakek tua? Tahu kan? Ya, kalau yang junub ya habis bikin anak ya, habis berhubungan badan, kalau mau sholat subuh tadi maka harus mandi terlebih dahulu, kemudian ambil wudhu, kemudian baru melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena syarat sholat yang pertama harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Niatnya ambil gayung, pakai cek shower. Kalau pakai gayung, ambil gayungnya, ketika sudah sampai air ke badan, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, wajib kepada Allah. Nawaitul ghusla bi raf'il hadatsil akbari fardalillahi ta'ala. Lapatnya sunnah, niatnya adalah wajib. Syaratnya, rukunnya apa saja? Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh badan, itu sudah cukup. Atau kalau malas-malas tinggal cari kolam saja, atau parit langsung jebol di dalam air, caranya mandi besar, wajib karena Allah. Paham? Kalau tak punya kolam, tak punya parit, ya ada kuala sejapah di sana, langsung aja ke kuala sejapah langsung lengkap. Tapi hati-hati nggak timbul lagi. Paham Bu? Yang kedua, wat-taharatu 'anil najasati fis thawbi wal badani wal makani. Yuk bersama-sama. Wat-taharatu 'anil najasati fis thawbi wal badani wal makani. Wat-taharatu dan dua suci 'anil najasati dari najis fis thawbi dalam pakaian wal badani dan badan wal makani dan tempat. Jadi yang kedua itu suci dari najis. Apa itu najis Bu? Najis itu apa? Secara bahasa adalah kotoran. Kalau kotoran hidup najis enggak? Najis secara bahasa. Kalau tai kuping, kotoran kuping najis kagak? Najis kagak? Secara bahasa, najis secara bahasa ya. Karena definisi kotoran, ada definisi najis adalah kotoran. Jadi semua kotoran itu secara bahasa adalah najis. Tetapi secara istilah lihat dulu, apakah najis mukhaffafa, apakah najis mutawassito, apakah najis mughallad. Jadi jangan sampai pakaian kita itu terkena dari najis. Kebanyakannya kalau pakaian kita terkena najis mutawassito. Kadang-kadang ada darah yang kena berbutut, bisul, yang kena bisul meletus, keluar nanah, keluar darah, pakai sholat sah kagak? Habis malam Jumatan kena mandi, dipakai sholat sah atau tidak? Nanti dulu Bu, kalau air mani najis atau tidak? Kalau Rasulullah itu terkena ditelik saja, ya kemudian langsung dipakai sholat. Tetapi kalau air maninya bercampur dengan mandi itu beda lagi. Kalau punya Ibu campur mandi atau tidak? Tanya ke Pak Musin ya. Tapi kalau bercampur itu najis apa Bu? Najis mutawassito. Atau misalnya habis kencing ke kamar mandi. Kamar mandi biasanya habis pakai celana. Saya juga nggak kebayang, tapi saya nggak pernah membayangkan. Biasanya ibu kalau kencing ke kamar mandi itu dibuka dulu nggak celananya? Dibuka atau tidak? Kalau tidak dibuka langsung nonggeng, bukan nonggeng ya. Bahasa Indonesianya apa? Jongkok ya. Nah kalau jongkok, kalau misalnya ibu memang sudah kebelet banget, itu kan pasti mental kan dari itu. Jadi kena celana dan kena celana dan kena sarung. Kalau itu dipakai sholat sah atau tidak Bu? Makanya lebih baik dibuka terlebih dahulu semua. Jangan bulan. Kalau di kamar mandi itu
Kadang-kadang 3 orang langsung masuk semua, telanjang semuanya. Ada yang kayak gitu kadang-kadang. Biasanya nenek-nenek bukan dia. Biasanya kalau di Bandung gitu Bu. Kalau di sini kayak gitu enggak? Ada. Alhamdulillah. Itu hati-hati. Makanya bukannya dulu khawatir takut kena pantulan bencinya tadi. Paham Bu? Kalau terkena pakaiannya nanti tidak sah sholatnya. Kalau terkena pahanya, terkena badannya tidak sah sholat. Wal makani yang harus suci pula adalah tempatnya. Ini yang juga harus hati-hati. Biasanya kalau di musola ataupun di masjid itu ada taikijah, dibersihnya bagaimana? Kalau ada keramik, Bu, kalau misalnya ibu bawa anak kecil kencing di keramik sini, cara bersihnya gimana? Kalau najis mutawas itu kan harus ada air mengalir, betul nggak? Baunya, rasanya, kemudian bentuk, ya, warnanya, rasanya itu harus hilang betul. Kalau cuma hanya bentuknya saja yang dihilangkan, kemudian ibu sholat di situ berarti makannya, tempatnya itu masih ada kan? Paham Bu? Apalagi kalau di rumah, nggak usah memakai sejadah, langsung saja ke keramik. Hati-hati keramik itu. Takut anak kita masuk ke kamar mandi, anak-anak kan biasanya nggak tahu najis ya. Penting itu, kemudian kena letik kakinya langsung keluar dari WC, kemudian lewat di depan, kemudian kita sholat di situ. Sampai tidak? Makanya lebih amannya ibu, kalau ingin melaksanakan sholat pakai sandal jepit ke kamar mandi, kemudian langsung ambil sejadah, kemudian hamparkan sajadahnya langsung naik ke sejadah, itu lebih aman. Paham? Sebab sholat kita tidak sah sampai bertahun-tahun tidak dihitung sah oleh Allah, sangat rugi kita. Paham? Insyaallah. Jadi yang kedua harus suci pakaiannya, badannya, dan suci dari tempatnya. Dari apa? Dari najis yang tidak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan, Bu. Bu, kalau bajunya ibu karena darah nyamuk, najis atau tidak? Najis dimaafkan atau tidak? Kalau ternyata di sini ada di dalamnya, kalau tidak sampai melebihi 1 dirham, koin 1 dirham, ya 1 koin lah. Misalnya di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kalau dikumpulkan itu tidak melebihi 1 koin, itu najisnya dimaafkan, masih sah digunakan untuk melaksanakan sholat. Paham? Jadi kalau misalnya di sini ada, di sini ada, kalau dikumpulkan itu melebihi dari 1 koin, maka bukan najis dimaafkan lagi. Kalau dipakai sholat tidak sah sholat. Paham? Kalau di rumah misalnya hujan masuk basah, najis atau tidak Bu? Najis atau tidak kucing yang basah? Najis dimaafkan atau tidak? Dimaafkan untuk kucing ya. Kemudian kalau ibu misalnya jalan-jalan, kemudian pakai rok, pakai sampir atau pakai celana, kemudian kena letikan air-air yang ada di tanah, najis atau tidak? Kita tidak ada yang tahu apakah di situ ada kotoran atau tidak, betul nggak? Dipakai sholat kena najis atau tidak? Najis dimaafkan atau tidak? Dimaafkan, karena susah untuk melihat apakah di situ ada najis atau tidak. Kecuali kalau benar-benar tahu di situ ada najis, kemudian kita kena letikan, itu baru najis yang tidak dimaafkan. Paham? Kemudian yang berikutnya wasatrul ma'amurati. Coba wasatrul ma'amurati. Dan 3 menutup aurat. Aurat itu rahasia kita Bapak Ibu. Jadi harus ditutup. Kalau laki-laki auratnya di mana? Mulai dari pusat sampai lutut. Artinya kalau laki-laki pakai katok, ya, pakai celana pendek dari pusat sampai lutut itu tertutupin, kemudian sholat sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, karena sudah menutup aurat. Tetapi tak punya ada masa menghadap Allah pakai celana katok, betul kan? Kalau keundangan pakai batik termahal kan itu ya biasanya. Menghadap Allah pakai celana pendek yang sudah 3 hari nggak dicuci, ada tai lalatnya lagi kan tak punya. Kalau perempuan gimana Bu? Menurut kalangan Syafi'iyah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan atau telapak tangan. Jadi kalau pakai mukena itu kan tertutup di sini ya.
tinggal telapak tangan. Tetapi ada juga yang mengatakan seluruh anggota tubuh kecuali apa Bu? Muka dan tangan. Ada juga yang mengatakan seluruh tubuh perempuan itu najis. Makanya kalau sholat ada yang pakai apa namanya cadar itu kan, ada yang pakai cadar kecuali yang dahi-dahinya yang bisa terbuka. Tetapi kalau di Indonesia banyak kalangan Syafi'iyah hanya muka dan tangan. Nah kalau ibu-ibu misalnya sudah berasumsi kalau sholat itu pakai mukena, kadang-kadang kalau melihat orang yang tak pakai mukena, wah ini nama sholatnya sholat apa ya, aliran sesat ya teman, kan itu biasanya. Nah kalau ibu nggak pakai mukena nggak jadi masalah. Yang terpenting auratnya sudah tertutup, betul. Yang harus ditutup pada dari atas, dari pinggir itu harus tertutup. Kalau dari bawah kelihatan besar atau tidak? No problem kalau dari bawah. Misalnya ada ibu sholat di atas, kelihatan arusnya dari bawah, kelihatan warna berem, emas, misalnya gitu. Sah atau tidak? Sah kalau dari bawah ya. Tapi kalau atas, pinggir kita harus tertutupi. Tetapi tertutupnya di sana bukan hanya tertutupi, tetapi makna apa namanya warna basyar, warna kulit itu tidak kelihatan Bu. Ibu pahanya ataupun badannya itu putih ataupun hitam, itu harus yang namanya menutup aurat itu harus tertutup. Paham? Kalau ibu pakai baju remang-remang, kemudian melaksanakan sholat, sah tidak? Tidak dikatakan menutup aurat. Jadi yang maksud satu Allah di sana itu warna kulit itu tidak kelihatan. Paham Bu? Insya wastiqbalul qiblati. Dan 4 menghadap kiblat. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat, maka hendaklah kita arahkan badan kita ke kiblat. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hendaklah kalian semuanya itu menghadapkan wajahmu ke arah kiblat. Wajah di sana bukan hanya wajah saja, tetapi yang menjadi sentralnya adalah dada kita. Apa Bu? Jadi kalau kita melaksanakan sholat itu, jadi yang terpenting itu adalah dada kita. Allahu Akbar. Ini kalaupun noleh seperti ini, itu masih sah. Kalau hanya mukanya saja, Allahu Akbar. Bu, coba lihat ini. Sah atau tidak? Masih sah. Karena bukan dada yang terbalik. Tetapi kalau bapak ibu misalnya ketika melaksanakan sholat Allahu Akbar, kemudian ada bunyi-bunyi di belakang, apa penasaran itu, kemudian lihat ini dadanya terbalik, maka sudah dikatakan tidak menghadap kiblat dan sholatnya tidak sah. Paham Bu? Begitupun pula yang sering terjadi di kita ketika melaksanakan sholat itu, kadang-kadang ketika mengucapkan salam pertama, ini yang sering terjadi. Ketika Assalamualaikum warahmatullah, itu badannya atau wajahnya? Badannya atau wajahnya? Wajahnya. Harusnya begini. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh? Ya, boleh. Tapi juga nggak apa-apa. Yang penting dadanya jangan. Tapi kalau salam yang pertama ibu misalnya Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Assalamualaikum. Kalau yang kiri mah nggak jadi masalah karena sunnah. Yang wajibnya yang kanan. Kita hati-hati, paham? Jadi cukup wajahnya saja yang menghadap ke arah kanan, yang menghadap ke arah kiri. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak menghadap kiblat? Kalau ada orang yang sholatnya tidak menghadap kiblat, misalnya dalam kendaraan, boleh tidak? Kalau dalam kendaraan boleh ya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Itu adalah dalil dalam Al-Qur'an orang yang sholat dalam kendaraan. Jadi ke arah timur, ke arah barat, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu misalnya naik angkot kemudian ingin melaksanakan sholat dalam angkot karena waktunya sudah mau habis, ibu punya wudhu, tempatnya juga suci, badannya juga suci, maka boleh melaksanakan sholat di angkot. Betul kan ya? Ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, kita akan melaksanakan ibadah umroh, maka di sana kita untuk mencari arah Ka'bah itu susah, betul nggak? Ketika kita pergi ke Jawa Timur, misalnya pakai kapal ataupun ke Jakarta pakai kapal,
maka di sana susah untuk mencari arah kiblatnya, tapi diputar-putar kan sama supirnya, itu boleh tidak menghadap arah kiblat. Paham belum? Nah, kalau seandainya kita sedang main-main ke kampung sebelah, kemudian kita tidak tahu arah kiblat sebelah mana, tanya kepada orang-orang pun tidak ada yang mau ditanyakan. Kemudian ibu melaksanakan sholat ke arah manapun, melihat matahari juga berawal, susah mencarinya kan. Kemudian ibu sholat menghadap ke manapun saja. Ternyata setelah ibu melaksanakan sholat dikasih tahu sama orang, bu, sholatnya kok menghadap ke arah timur. Nah, kalau masih termuat waktu sholat masih ada, maka kita harus mengulang kembali sholat. Paham? Jadi kalau sudah nggak ada, waktunya udah beres, itu nggak usah siap. Paham semuanya? Atau dalam keadaan syiddatul khauf, ya, orang yang sangat takut terhadap musuh ketika berperang, misalnya musuh sudah ada di depan, kemudian waktu sholat sudah tiba, maka di sana kita melaksanakan sholat dalam keadaan perang, tidak menghadap ke arah kiblat pun juga tidak menjadi masalah. Paham? Kalau dulu zaman Rasulullah itu masih berperang ya, sampai 2 hari, 3 hari kan itu berhari-hari melaksanakan sholat dalam keadaan berperang, tapi berperang sambil melaksanakan sholat tidak menghadap ke arah kiblat pun tidak ada masalah. Lanjut. Wadukhulul waqti, dan 5 masuk waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau dulu melihat waktu salat dengan melihat matahari. Tetapi saat ini dengan teknologi yang sangat canggih, kita tinggal menginstal saja aplikasi-aplikasi di HP, sudah ada waktunya. Tinggal menentukan kita berada di wilayah mana saja, kan gitu. Artinya kita harus masuk waktu sholat terlebih dahulu. Kalau ternyata ibu dengan feeling, kan biasanya kalau orang dulu kan feeling, di dalam sini dibahas, saya nggak bacakan karena nanti akan memotong waktu, tapi kesimpulannya, kalau kita sudah berhari-hari melaksanakan sholat, menurut anggapan kita sudah masuk sholat, kemudian ketika hari ini terakhir kita melaksanakan sholat, ternyata baru tahu kemarin itu ternyata belum masuk waktu sholat. Bagaimana Bu solusinya? Solusinya bagaimana? Jadi hari-hari sebelumnya itu tidak mengapa, tidak harus diqadha. Tetapi yang harus diqadha hanya untuk al-yaum, hari ini saja. Itu kalau di dalam. Paham? Biasanya kan orang menurut sepertinya sih jam segini udah masuk waktu asar, akhirnya sholat, sudah seminggu melaksanakan sholat, ternyata setelah sholat hari ini ada yang ngasih tahu jadwalnya jam segini. Itu hanya hari yang terakhir saja yang harus potong. Paham? Insyaallah. Wal ilmu bi fardiyatiha. Wal ilmu bi fardiyatiha. Dan 6 mengetahui rukunnya sholat. Jadi ibu harus tahu yang mana rukunnya sholat, mana yang sunnahnya sholat, mana syaratnya sholat. Jangan sampai mana rukun, mana sunnah kita tidak mengetahui. Yang pertama rukun sholat apa Bu? Nih, ya. Kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian setelah itu ruku, sujud, i'tidal, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat akhir. Tahiyat awal itu sunnah ya. Apabila tertinggal bisa diganti dengan sujud syahwi. Pokoknya ada 17 masalah, di kitab yang lain bisa lebih dari itu. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, wa alla ya'taqida, dan 7 tidak meyakini fardhan min furudiha, dari fardhan-fardhannya salat, sunnatan, sunnat. Jadi kalau yang wajibnya sholat itu tidak berkeyakinan sebagai hal yang sunnah. Yang namanya rukun sholat itu yang harus
Bukan. Kalau ternyata tertinggal, maka harus bangun satu kali lagi tambah satu kali lagi dan ditambah dengan sujud sahwi. Kalau misalnya dari tertinggal. Kalau ternyata sunnahnya sunnah saja, maka boleh di sana menggunakan sujud sahwi saja. Nanti akan dijelaskan di kemudian hari. Wajtinabul mubtilati. Dan yang kedelapan, menjauhkan sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita harus jauhi. Kadang-kadang yang sering terjadi garuk-garuk ketika melaksanakan sholat atau tidak bu. Kalau sampai melebihi dari 3 kali berturut-turut hukumnya batal. Yang gorengan, tahu misalnya digigit nyamuk kan suka gatal saja ya. Atau bekas air yang ada di pipi suka gatal ketika melaksanakan sholat. Makanya Allahu Akbar. Kalau digigit nyamuk misalnya pelan-pelan saja. Kalau gatalnya kan gitu ya. Balik lagi dengan siapa? Wah, ini udah lagi ya. Ini sudah gerakan cepat dapat membatalkan sholat. Atau misalnya Alhamdulillah. Ini berapa kali nih? Sudah lebih dari 3 kali. Batal atau tidak? Paham? Ataupun misalnya baru beli kopiah bagus, kemudian sujudnya gini. Sujudnya kena sujud, batal atau tidak? Ataupun beli mukena, dahinya ketutup sama mukenanya, kemudian sujud, batal atau tidak? Ataupun misalnya bau sajadahnya sudah ya, baunya tak enak, kemudian sujudnya pakai sujud jilid ke tangan, sah atau tidak? Paham? Harus tahu itu. Kemudian kalau misalnya sedang sholat, kemudian pakai pakai sarung yang berlubang, kemudian kelihatan lubangnya, tidak segera ditutup, maka hukumnya batal. Kemudian ada kecoa, ibu langsung loncat, au, begitu, batal atau tidak? Loncatannya au itu sudah batal, betul. Loncatnya itu sudah batal. Santai weh, kalau sekolah kecoa, kamu, betul ya. Jadi wajib tinabul mubtilati, menjauhi sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Jadi itulah 8 hal yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan yang 8 ini bisa dipahami, bisa dipraktikkan, dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira biar tadi semangat, tidak hanya saya saja yang ngobrol, biasanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun pengalaman-pengalaman pribadi yang mau ditanyakan silakan. Kalau mau ditulis, mau langsung ditanyakan langsung boleh. Mau tentang sholat silakan, mau di luar sholat juga silakan. Monggo. Disilakan. Disilakan bahasa Melayunya tadi persila. Silakan. Yuk, silakan. Yuk, pada semua. Waalaikumsalam. Gimana? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dalam hadis Rasulullah SAW, amal-amalan apakah yang paling utama ya Rasul? Rasulullah mengatakan al-halul wal murtahal. Amal-amalan yang baik itu adalah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, diulangi lagi sampai akhir, diulangi lagi, tidak ada liburnya. Misalnya kan begini, minal jinnati wan nas, sadaqallahul azim. Libur 1 hari, mulai lagi kan begitu. Atau libur adalah seminggu, libur 1 bulan. Itu namanya bukan amal-amalan yang terbaik. Makanya di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid
Punya Bu? Ini ada saya punya. Di situ menjelaskan tentang amal-amalan terbaik, yaitu membaca Al-Quran. Di situ ada ulama mengatakan sebaiknya biar kita masuk dalam kategori al-hallu wal murtahal. Ketika kita sudah selesai minal jinnati wan nas, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun, sadaqallahul azim. Lalu doa khatim. Kita masuk tidak berhenti di situ, tetapi kita masih dalam kategori melanjutkan Al-Quran dari awal kembali. Karena seperti itu di dalam kitab Nihayatul Qaulin Mufid. Kalau kita biasanya kan setelah minal jinnati wan nas pada beres di tanggal 23 Ramadan. Kemudian nanti nunggu Pak musim sekalian, misalnya yang khatam Quran, yang beli kambing, yang beli sapi, yang beli ayam, gitu ya. Kan biasanya seperti itu tidak masuk dalam kategori al-hamdu wal murtahan. Menurut kita Nihayatul Qaulin Mufid. Makanya sebaiknya minal jinnati wan nas ulangi lagi. Nah, pertanyaannya sekarang bukan itu. Lebih baik yang mana? Menghatamkan Al-Quran cepat daripada membaca Al-Quran pelan-pelan tapi lama. Sebenarnya jawabannya lebih baik hatamnya cepat, bacanya benar. Tapi begitu ya, bacanya benar meskipun cepat nggak jadi masalah. Imam Syafi'i itu satu hari satu malam itu hatam 2 kali. Jadi 12 jam itu hatam. 12 jamnya lagi malamnya hatam. Coba bayangkan kalau 30 hari tinggal dikalikan saja. Coba bayangkan kalau 12 jam, Ibu 12 jam 30 juz. Coba bayangkan cepatnya bagaimana? Kan gitu ya. Artinya meskipun cepat, yang terpenting itu benar tajwidnya, makhrajul hurufnya, semua hurufnya no problem, nggak jadi masalah. Karena ada bacaan Al-Quran yang tartil. Kalau yang tartil itu biasanya kalau di Al-Qamar itu setelah melaksanakan sholat 5 waktu itu ada tartil. Misalnya kalau sama Ustaz Warisi kebanyakannya lagu-lagu diangkat. Ustaz Warisi biasanya pakai lagu diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjadikan. Misalnya nanti pada sholat maghrib atau isya, jadi pakai lagu yang lain lagi kalau yang Ustaznya bisa. Tapi kalau nggak bisa istiqomah biarkan terus. Tapi kalau Ustaz Warisi nggak bermacam beraneka ragam ya. Misalnya di sholat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai lagu hijaz. Nanti misalnya di selesai sholat yang lain, nanti pakai lagu nahwal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi semuanya ada, lagu yang begitu ada. Itu namanya tartil. Nah, dan itu insya Allah akan menjadi program unggulan Madrasah Ibtidaiyah. Ya, Ustaz di sini kepala sekolahnya. Nanti untuk ajaran baru untuk anak-anak ibtidaiyah itu wajib hafal 2 juz, juz 1 dan juz 30. Jadi nanti pas waktu duha itu akan digiring ke masjid semuanya anak-anak itu. Kemudian nanti karena kita sudah ada anak-anak tahfidz yang sudah 5 juz, 6 juz itu nanti akan mendidik mereka. Dan ustaz-ustaznya juga, guru-gurunya juga kita rekrutmen yang memang betul-betul siap standby. Siap standby mulai dari awal sampai akhir. Dan insya Allah program-program unggulannya juga sama banyak ya. Nanti akan diantar jemput, kemudian akan diberikan pakaian gratis ya, jadi tinggal sekolah saja nanti. Jadi nanti akan dijelas lagi oleh Ustaz Surya. Jadi ada yang namanya tartil, ada yang namanya hadar. Hadar itu cepat Bapak Ibu. Jadi membaca Al-Quran cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon subhanahu wa ta'ala subhanahu wa itu cepat namanya hadar. Boleh menghantarkan Al-Quran Bapak Ibu. Pakai yang taklim boleh. Ibu misalnya sudah belajar murattal, misalnya ikut majlis taklim
Ampun tilawah misalnya di mana sedang belajar tilawah merotal, dimerotalkan dari awal sampai akhir, tapi durasinya memang batas. Yang terpenting sebenarnya bacaannya bagus, ya semakin banyak kita membaca Al-Quran semakin banyak pahalanya. Artinya kalau pertanyaannya lebih bagus mana, ya lebih bagus yang tepat makharijul huruf, sifatul hurufnya dan cepat hatamnya. Karena semakin banyak huruf yang dibaca, satu huruf bernilai 10, semakin banyak itu betul bisa semakin. Paham ya? Ada lagi yang lain? Iya, selalu ngocak ini orang menggunakan wartawan dana. tapi bukan Pak Musim. Bukan. Oh iya. Tapi Pak Musim secara tidak langsung gitu. Ketika kita menjadi makmum, maka hendaklah kita mengikuti imam, betul nggak? Meskipun imamnya salah, kita harus ikut. Betul nggak? Dengan memberitahukan kalau perempuan tepuk kanan, kalau yang laki-laki mengerjakan saudara, dia nanti diperbaiki. Jangan sampai karena misalnya dia lupa tahiyat Allah, kemudian tahiyat Allah sendiri, salah juga. Kalau kita bermakmum kepada orang yang pakai kunut, ya juga kita nunggu sampai selesai kunutnya, betul nggak? Kalau ternyata kita bermakmum kepada yang tidak pakai kunut, ya kita nggak usah pakai kunut. Imam Syafi'i ketika melaksanakan sholat subuh di tempatnya salah satu dari 4 madhab itu, Imam Syafi'i juga nggak pakai kunut, menghargai pendapat itu. Sah atau tidak sah? Kenapa? Karena kunut itu hukumnya sunnah. Paham bu? Kunut itu hukumnya sunnah. Yang pakai kunut menggunakan hadis yang tidak sahih, yang dikutip oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Qumnya. Kemudian imam yang lain pun yang juga menggunakan kunut, terutama kalau sekarang di Mekah, di Madinah itu kan nggak pakai kunut sebelum, betul? Itu pun yang digunakan adalah hadis yang sahih. Nah pertanyaannya sekarang, bermakmum kepada imam yang pakai kunut, tetapi kunutnya loncat satu, sah atau tidak? Sah saja, karena yang dibaca adalah sunnah. Nah, bagaimana solusinya? Sebaiknya dikasih tahu imamnya, biar kehusukan makmumnya terjaga. Ini kan biasanya kalau terloncat, waduh, gitu kan? Ada kita berbicara seperti itu, betul nggak? Nah, ya jelas sekali imam makin ini salah ini kan sebaiknya dikasih tahu. Dikhawatirkan dia sudah menjadi imam tetap di surau tersebut, di masjid tersebut, loncat-loncat terus karena tidak ada yang berani kasih tahu, betul nggak? Padahal kita yang dikatakan kuntum khairal ummah, apa di sana kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Paham? Kata Allah. Jadi sebaiknya akan menyebabkan batal, tetapi sebaiknya dikasih tahu. Nanti karena dapatnya kehusuan jemaah. Ada lagi? Tapi ya, nggak apa-apa. Ya, tapi saja. Semua ikut. Kalau misalnya punya anak laki-laki yang belum sunnah menyentuh ibu yang sedang sholat, nggak apa-apa. Karena yang menyentuhnya banyak kan, bukan kelaminnya kan. Nah kalau kelaminnya disentuhin ke ibu dan ibu tahu di sana tadi kencing di sana tak bersih, masih membawa itu, dan ibu yakin di situ ada kotoran ternyata, itu bisa menyebabkan bukan najis ibu. Tapi kalau anaknya itu cuma menyentuh saja nggak apa-apa. Kan dia kan pakai popok, pakai celana dan sebagainya. Sama seperti halnya ketika kita sholat di teras ini ada ikat, kemudian kita pakai sejadah di atas, nggak problem karena kakinya itu di bawah. Paham ya? Jadi kalau anak yang sudah tidak terbuka najisnya itu nggak problem, tidak membahayakan terhadap sholat. Paham ya? Bagaimana kalau kita melihat anak yang sedang kencing di tengah ruang tamu, sedangkan orang yang punya rumah tidak diperbolehkan kita menyiramnya? Yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya bagi kita yang melihatnya?
Apabila kita melihat sesuatu yang salah, maka hendaklah kita kasih tahu dia. Kalaupun misalnya ada taika ataupun ada anak yang kencing di tengahnya, ya ibu, ini termasuk najis mutawasito. Kalau najis mutawasito, sebaiknya di sana untuk dibersihkannya harus menggunakan air yang mengalir, tahirun mutahhirun. Tetapi kalau cuma pakai anduk ataupun pakai tisu, di sana kan masih. Artinya, kalaupun misalnya sama sahibul bait yang punya rumah di sana tidak diperkenankan disiram pakai air, ya nggak jadi masalah, rumahnya dia, gitu ya. Cuma kalau misalnya mau dipakai untuk sholat, itu harus menggunakan sajadah ataupun tambal ataupun tidak. Nah, kalau konsekuensinya, akibatnya, kalau tidak disiram pakai air, kalau ibu dari kamar mandi, kemudian kakinya basah, melewati tempat kencing tersebut, itu bisa terjadi di mana-mana. Paham kan ya? Ya kan kalau kering no problem kan? Tapi kalau misalnya basah, itu problem. Jadi yang kering itu terkena air, itu bisa menjadi najis kembali dan membahayakan kalau dipakai sok. Paham ya? Itu kan memang itu sebenarnya problem rumah-rumah yang di sana menggunakan keramik sih. Kalau rumah-rumah dulu kan memang pakai kayu dan ada lubang yang gampang kan. Tapi kalau sekarang mah hampir 80% rumah itu kan pakai keramik semua. Makanya kata saya barusan, untuk lebih hati-hatinya kalau ingin melaksanakan sholat, ambil wudhunya pakai sand dan kemudian langsung siapkan sajadah, langsung naik ke atas saja. Itu lebih aman. Paham Bu? Bisa. Ataupun misalnya kalau di rumah ada tempat khusus untuk melaksanakan sholat, jadi langsung naik. Tapi jarang sih orang-orang yang memperhatikan hal itu. Tetapi hati-hati, siksa kubur itu bisa terjadi karena kita tidak hati-hati dalam masalah membersihkan diri. Paham Bu? Ada lagi? Di sebelah kanan? Ya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat berjamaah dan makmumnya itu begini, harus begini kembali. Bagaimana? Nah, ketika orang yang sholatnya tidur itu no problem sebenarnya, kecuali kalau dalam keadaan berdiri masih tidak berubah posisinya, itu masih aman-aman saja. Dia sedang tidur sebenarnya. Allah Akbar, apalagi kalau imamnya itu panjang banget kan, kan? Nah, ketika berdiri dia sudah berpindah posisi gini misalnya. Nah, itu batal. Kalau berdiri batal, kalau posisinya berdiri. Nah, kalau posisinya duduk, ini kan kalau duduk itu kan nggak membatalkan wudhu selama bokongnya itu masih nempel ya, masih nempel. Tetapi kalau sudah tahiyat misalnya gini, nah udah gitu, itu batal. Jadi gitu Pak, itu pernah dibahas juga di bersama saya. Jadi kalau posisi berdiri belum jatuh, itu biasanya langsung jatuh kan ada biasanya. Langsung gini kan, itu tidak batal. Paham Bu? Yang terbawa pengalaman. Betul kan? Ada lagi? Dari Mukenil ada Mukenil? Pertanyaan? Ada. Belakangnya ada? Cukup? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, sudah jam 3 pas, mudah-mudahan kita paham, bisa kita praktekkan dalam melaksanakan sholat kita benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama, istiqomah kita semuanya insyaallah. Paham Bu? Yang terpenting istiqomah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.